Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Esti Tiastirin. Mohon izin untuk menjelaskan tentang esai saya yang berjudul Model Pembelajaran Tutor Sebaya pada Jenjang Sekolah Menengah Atas saat pandemi COVID-19. Pada paragraf pertama saya ingin menjelaskan tentang pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni usaha kebudayaan yang memiliki tujuan untuk memberi bimbingan dalam kehidupan jiwa raga anak agar dalam kodrat pribadinya serta pengaruh lingkungannya memperoleh kemampuan lahir dan batin menuju adab kemanusiaan. Kemudian cakupannya juga saya jelaskan di sini pada kalimat penjelasnya. Kemudian tujuan negara itu juga salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa yang telah ada di pembukaan UUD NRI pada alinea keempat. Kemudian pada paragraf kedua, memang saat ini seluruh dunia telah berjuang atau sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Jadi di Indonesia saat ini KBM masih berupa online, walaupun beberapa sekolah telah melaksanakan offline, tapi pada faktanya dalam seminggu itu siswa hanya mendapatkan kesempatan 2 hari offline dalam seminggu. Ada juga yang satu hari offline dalam seminggu. Kemudian modal tutor sebaya ini itu sebuah modal pembelajaran yang mana dilakukan oleh teman sebayanya. Saya terangkan pada paragraf yang selanjutnya. Kemudian penjelasnya ya, yang ini yang saya highlight kalimat terakhir itu penjelasannya di atas, yakni memang model tutor sebaya ini hadir sebagai solusi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, apalagi yang online. Kemudian di paragraf yang selanjutnya, tutor sebaya ini diibaratkan sebagai pamong yang ngemong. Ngemong itu apa? Ngemong itu mendidik dengan penuh kasih sayang, dengan feel. Karena kalau dengan teman itu kan feelnya lebih nyampe kalau belajar bersama itu. Kalau kepada guru kan terkadang ada yang segan. Tidak semua siswa itu berani untuk chat langsung tanya tentang materi yang diberikan oleh guru ketika si siswa kurang paham. Nah, modal tutor sebaya ini tidak bersifat perintah atau paksaan, karena memang dilakukan oleh teman sebayanya, sehingga suasana belajar tercipta dengan nyaman dan tentram. Kemudian teknis tutor sebaya ini, model pembelajaran tutor sebaya ini, yakni ketika ada siswa yang kesulitan memahami sebuah materi, maka bisa tanya kepada tutornya melalui WhatsApp. Kemudian tutor memberikan penjelasan singkat yang sederhana terkait lingkup materi yang tidak difahami oleh si siswa itu tadi. Kemudian bisa menggunakan media WhatsApp, YouTube atau Instagram untuk menyampaikan hasil penjelasannya. Kalau WhatsApp ya bisa VN, bisa pesan ketikan. Kalau YouTube ya bisa pakai yang tertulis kemudian direkam. Instagram juga sama seperti YouTube, bisa melakukan yang tertulis. Kemudian menanyakan kepada si siswanya apakah paham atau belum. Manfaatnya itu antar kelas terjalin komunikasi, karena kan kalau kita mengakses YouTube, Instagram itu kan apapun bisa kita akses ya, jadi bisa antar kelas itu berhubungan terkait keilmuan pelajaran. Namun tak hanya itu, antar sekolah pun bisa menjalin hubungan antar siswanya, karena aktif dalam hal membuat konten-konten pembelajaran yang mana itu tadi untuk memberikan penjelasan kepada teman yang kesulitan memahami materi, sehingga di media sosial itu muncul konten-konten yang lebih bermanfaat yang memang diperlukan untuk siswanya.
Kemudian kelemahan dari model ini yakni biasanya siswa yang memiliki nilai akademik tinggi yang ditunjuk sebagai tutor ini biasanya tidak mau menutup diri untuk memberikan bantuan penjelasan kepada temannya karena mungkin saking kompetitifnya ya. Nah, ini bisa disiasati dengan cara apa? Dengan memberikan nilai tambah kepada si tutornya ini. Sehingga apa ya? Tutor ini maulah untuk membagikan ilmunya kepada siswanya. Kemudian biasanya siswa itu juga kurang serius ketika belajar dengan temannya. Nah, ini bisa juga disiasati dengan cara si tutor ini memberikan laporan atau apa ya? Ya namanya laporan terkait temannya yang diajari tadi aktif atau tidak. Atau hanya sekedar tanya kemudian diberi penjelasan, paham tidak paham, nggak tahu ya. Itu bisa juga dilaporkan kepada gurunya sehingga guru bisa memantau perkembangan siswanya. Kemudian tutor sebaya ini tidak serta-merta mengabaikan fungsi guru sebagai cooperative learning. Jadi tutor sebaya ini hanya sebagai seseorang yang membantu guru dalam hal proses transfer ilmu. Kemudian karena tutor sebaya ini berbasis sistem Among, yang mana sistem Among ini merupakan ide dari Gadget Tutor, maka sistem Among ini saya tampilkan pengertiannya pada paragraf selanjutnya, yakni pengertiannya yakni merupakan metode yang berdasarkan pada asih, asa, dan asuh. Kemudian tetap guru ini sebagai fasilitator, yang mana fasilitator ini yang membimbing siswanya agar bisa menumbuhkan dan menguatkan kekuatan kodrati dari siswanya sebagai modal utama untuk meraih kecakapan yang telah diajarkan oleh guru. Nah, sistem Among ini ya ini aktualisasi dari konsep pendidikan teringa, yakni ngerti, ngerosoh, dan ngelakoni. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang ahli psikolog pendidikan di Amerika Serikat, yang mana saat ini dikenal dengan taksonomi Bloom. Nah, ini sebenarnya berangkat dari pemikiran orang Indonesia, yakni Gadget Demantoro. Nah, ini saya tampilkan cakupannya di paragraf ini. Kemudian kesimpulannya yakni kegiatan pembelajaran yang ada di Indonesia saat ini di tengah pandemi ini yang terintegrasi dengan model pembelajaran tutor sebaya yang berbasis teknologi itu juga sejalan dengan prinsip everyone is teacher, everywhere is school, yang artinya siapapun itu guru dan dimanapun ada sekolah. Kemudian hubungannya apa? Everyone is teacher, siapapun adalah guru. Nah, teman ini kan sebenarnya secara formal ini kan sebagai apa ya? Teman biasa kan, bukan sebagai guru. Namun dalam hal prinsip everyone is teacher, guru itu tak hanya yang mengajar di sekolah, siapapun yang memberikan proses transfer ilmu atau yang menjelaskan tentang keilmuan itu layak disebut dengan guru. Salah satu contohnya yakni tutor sebaya ini. Kemudian dimanapun adalah sekolah, ketika si tutor ini memberikan penjelasan melalui WA ataupun Instagram ataupun YouTube, ketika siswa tidak ada di sekolah ataupun tidak sedang berada di rumah ataupun sedang di luar rumah, ketika rekreasi ataupun dimanapun dia berada, dia tetap bisa menyimak materi-materi yang diajarkan di sekolah. Jadi dimanapun dia bisa belajar. Nah, ini selaras untuk upaya mengisi kemerdekaan kita demi mewujudkan Indonesia yang bermartabat. Nah, ini sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.